tidaklah yang mengembirakan setan kecuali 3 hal. Yang pertama, rajulun mu'minan qatala mu'minin. Yang kedua, rajulun mu'minan mut bi ghairi iman, maut bi ghairi iman. Laki-laki yang beriman tapi mati tidak membawa iman, yaitu su'ul khatimah. Yang ketiga, mu'minun fi qalbihi khauful faqr, yaitu orang yang beriman tapi di hatinya wedi melarat. Takut melarat, sedekah wedi melarat, berbagi harta, jangan, kebutuhan kita masih banyak, jangan, harus ditabung dulu. Uang ini jangan engkau hambur-hamburkan untuk sedekah. Ini orang-orang yang hatinya takut melarat, takut fakir. Itulah kebahagiaan iblis. Ada orang yang beriman, takut sedekah, takut fakir. Ini mereka yang memang menghibur hatinya iblis. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita jangan sampai termasuk daripada qalbuhu khauful faqr. Hatinya takut daripada kemelaratan. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam barang siapa yang engkau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang engkau keluarkan. Kita sedekah untuk majelis, kita sedekah untuk pondok pesantren, kita sedekah untuk dakwah di jalan Allah, ketahuilah akan dimakmurkan hartanya, akan dicukupi hartanya, akan diberi limpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini kadang-kadang tidak mampu untuk mengukur iman yang seperti itu. Mau tahu contohnya gampang. Kita punya uang 1 miliar, kita tempatkan di bank. Ada yang ragu apa enggak? Tidak ada. Apa sebab? Karena kita meyakini jaminan bank. Kita yakin kalau bank ini sewaktu-waktu bisa kita ambil. Bahkan uang kita lebih aman ketika di bank daripada di rumah. Kalau hilang diganti oleh bank. Kan, dan kita bisa transfer menggunakan ATM, bisa mengambil uang dari ATM, banyak layanan. Kenapa kita percaya sama bank? Naruh uang 1 miliar, 2 miliar, enggak bakal mereka ragu. Coba kalau sedekah 100 juta, apakah bingung? Saya ditelur di sejen rimo ini sopo, benar-benar bingung. Dia lupa. Dan dia tidak menjaminkan kalau dia sedekah entah sampai atau tidak, yang menerima siapapun tetap ketika kita ikhlas di jalan Allah, yang memberi jaminan, yang menggaransi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengganti, Allah yang menjamin. Tapi kadang kita lebih percaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan kita. Makanya kita jangan sekali-kali bangga dengan kita punya iman. Kecil iman kita, kecil kekuatan daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukur aja dengan duit. Sayyidina Ali itu ukur apapun dengan duit. Kalau orang sudah amanat, dikasih amanat duit, dia amanat, maka semuanya dia akan amanat. Tapi kalau sudah dikasih duit gak amanat, semuanya gak amanat. Dan jika seseorang dia sudah bisa melewati diberikan amanat, maka dia akan bisa menggapai segala sesuatu yang dia diinginkan di dunia sampai di akhirat. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memberikan pengertian tentang masalah sedekah ini, yaitu jangan sampai kita ini menghina orang-orang yang fakir dengan kefakirannya, dan jangan sampai kita memperlakukan beda. Ada orang kaya diistimewakan, diajak masuk, benar-benar disuguhkan. Repot, ada orang kaya mau datang, repot ya, mempersiapkan makannya, mempersiapkan segala sesuatunya. Orang kaya yang mau datang, tapi kalau orang miskin yang datang, kayak baju putih hai. Nah, berarti engkau
pandanganmu, perilakumu hanya kau tujukan kepada orang-orang yang kaya, para pejabat kaya. Ini imanmu terletak kepada kekayaan seseorang. Padahal kekayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seseorang itu memperlakukan beda ketika menghadapi orang kaya. Dia bagus, sulukna, berhati-hati kalau ngomong. Kalau orang fakir yang datang ke rumahnya biasa-biasa aja dia. Nah, ini merupakan efek daripada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk dan begitu. Kalau orang yang kaya diistimewakan, orang yang fakir biasa-biasa saja. Alhamdulillah min dzalik. Memang dalam segi kesamaan urusan dalam syariat itu mereka sama, tetapi di dalam sisi makom, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka berbeda. Orang kaya tidak memiliki kedudukan di hadapan Allah. Orang kaya tidak memiliki penghormatan di hadapan Allah. Tapi orang-orang fakir, mereka lah teman Nabi Muhammad SAW. Mereka yang serba kekurangan, mereka lah para kekasih Allah. Mereka yang serba kekurangan, mereka lah orang-orang yang memiliki keberuntungan di dunia sampai nanti di akhirat. Maka dekatilah orang-orang yang fakir. Ketika kita dekat dengan orang-orang fakir, rasa syukur itu bertambah. Kita menjadi qanaah, menerima segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita penting memperhatikan dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang fakir. Dan ketika engkau bersedekah, sedekahlah barang yang engkau cintai. Jangan sedekah barang yang tidak engkau cintai. Sedekah dengan barang yang tidak kita cintai tidak akan membuat efek apapun. Punya baju yang sudah rusak, punya sarung yang sudah rusak, disedekahkan. Itu bukan sedekah, itu buang sampah namanya. Sedekah itu barang yang berharga, yang kita cintai. Maka dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan, paling afdolnya sedekah itu barang yang paling kita cintai. Kalau orang senang duit, ya sedekahnya duit. Sahabat itu ada yang sedekahnya gula. Tiap sedekah gula, tiap sedekah gula. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai sahabat, kenapa engkau sedekah kok gula? Kok enggak gandum, kok enggak? Sesuai dengan yang kau ucapkan, wahai Nabi Muhammad. Apa yang kau ucapkan? Sedekahlah barang yang paling kau cintai. Saya paling demen sama gula ini. Tergila-gila dengan gula. Jadi kalau sedekah adalah gula. Dan begitu juga dengan kita. Kalau kita punya barang yang masih bagus, kadang-kadang kalau sudah mau sedekah pakaian, oh jangan, ojo sedekah no, bajunya saya apiin, saya kena digawe. Lah itu kan sedekah buat sampah ini. Jadi jangan bangga kita sedekah barang kita yang sudah tidak layak pakai, kita serahkan kepada fakir miskin, kita serahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Buang sampah itu. Sedekah, hakikat sedekah barang yang paling berharga, barang yang kita cintai. Sedekahkan. Itu yang namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna, baktimu kepada Allah yang sempurna, kecuali engkau menafkahkan harta yang paling engkau cintai. Engkau memberikan hartamu yang paling engkau cintai, itu yang namanya sedekah. Para ahli tafsir di sini dikatakan yang mengartikan kebaikan tuhibbun, mengartikan kebaikan di sini adalah maksudnya adalah surga. Engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai nanti di akhirat. Engkau akan bergelimangan kenikmatan. Wa man yuqa saha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka ini diriwayatkan, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Orang Ansor ya. Allah mensifati orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin itu diutamakan lebih daripada atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Inilah sifat orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bergembiralah kalian jika kita bisa mensedekahkan sesuatu pada saat kita pun juga butuh pada barang itu. Kita butuh.
Tapi kalau orang seperti kita, jangan coba-coba bunuh diri orang kayak kita. Kita ini iman yang pas-pasan. Jangan tiru para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat itu tatkala setelah berperang diutus oleh Nabi Muhammad, mereka berperang, banyak yang cedera, banyak yang mereka terkena luka-luka luar biasa. Air cuma ada 1 botol kecil. Akhirnya ditawarkan sahabat, wahai sahabat, minumlah engkau. Dia noleh sampingnya, temannya yang lagi berbaring juga lagi teriak-teriak, sepertinya aku tidak terlalu butuh, sampingku yang lebih butuh, sahabat yang lain lebih butuh, mereka lebih dahaga, lukanya lebih parah. Maka diantarkan ke tempat sampingnya. Sampingnya lagi noleh lagi, enggak, sampingku yang lebih butuh. Terus sampai akhirnya paling ujung mengatakan, jangan kepadaku, sahabat yang lain lebih butuh. Ketika air tadi dibawa ke sampingnya, ternyata para sahabat sudah wafat syahid semuanya. Saking banyaknya darah yang keluar, sampai shock, sampai dahaga, ngorong, kehausan yang luar biasa, ditahan. Yang penting bisa ifar, mengedepankan hajat saudaranya daripada hajatnya sendiri. Ini kualitas para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak jangkau kita ini nggak jangkau. Kadang kita ini sudah kenyang, uang cukup, kendaraan ada, di kulkas ada persediaan makanan. Orang datang minta sedekah, ada yang kita tanya dulu, dari mana Bu? Ini ada yayasan anak yatim sebelah mana? Takoi Mas ya. Ini loh kualitas keimanan kita, tidak husnudzon, berburuk sangka. Sudah sedekah, entah mau diarahkan kemana, mau didistribusikan kemana, terserah. Yang penting kita bisa mengeluarkan sedekah dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka jangan sesekali kita berburuk sangka kepada orang-orang yang fakir.